Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Tasya dari kelas 10 RPL. Di video kali ini, aku akan membahas tentang haji tamattu, mulai dari pengertian haji, hukumnya, keutamaannya, hingga jenis-jenis manasik haji. Oke. Secara etimologi, kata haji berasal dari bahasa Arab yang berarti tujuan. Sedangkan secara terminologi syariat, haji adalah beribadah kepada Allah dengan melaksanakan manasik yang telah ditetapkan dalam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Haji hukumnya wajib bagi setiap muslim yang mampu, sebagaimana dalam Quran Surat Al-Imran ayat 97. Di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Nah, apa sih keutamaan haji? Haji memiliki banyak keutamaan, di antaranya haji adalah rukun Islam yang kelima, haji mabrur balasannya surga, haji menghilangkan dosa dan kemiskinan, haji adalah jihad bagi kaum wanita, dan bagi laki-laki, haji mabrur adalah amalan terbaik setelah jihad. Haji mabrur menghapus seluruh dosa, dan yang terakhir, pahala haji sangat besar dan berlimpah. Nah, kira-kira apa sih yang harus kita persiapin kalau kita mau haji? Yang pertama, biar haji menjadi mabrur, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama, bersabar dan ikhlas, meneladani sunnah Nabi SAW, tidak berdebat dan tidak bermaksiat, bertaubat sebelum berhaji, menggunakan harta yang halal, memilih teman perjalanan yang baik, memahami hakikat talbiyah, yaitu memenuhi panggilan Allah dengan sepenuh hati. Nah, haji ini juga memiliki 3 jenis. Haji tamattu. Jadi, haji tamattu tuh umroh dulu baru haji. Haji tamattu adalah haji yang pelaksanaannya dimulai dengan umroh terlebih dahulu, kemudian setelah umroh dan bertahalul, baru melaksanakan hajinya. Kata tamattu berarti berlezat-lezatan atau menikmati. Disebut haji tamattu karena 2 alasan. Yang pertama, setelah umroh dan bertahalul, seseorang boleh memakai pakaian biasa, memakai minyak wangi, dan kembali melakukan hal-hal yang sebelumnya dilarang saat ihram, sambil menunggu waktu haji. Dan yang kedua, dalam satu perjalanan, seseorang bisa mendapatkan pahala umroh dan haji sekaligus tanpa harus bersafar lagi. Jadi, orang yang melaksanakan haji tamattu wajib menyembelih hewan hadyu sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 196. Oke. Setelah ini, sekarang aku bakal jelasin tata cara umroh sesuai sunnah yang aku dapat source-nya dari video yang sebelumnya sudah di-share. Oke, jadi untuk persiapan umroh, yang pertama kita harus mandi, cukur kumis, dan cabut bulu ketiak, memakai minyak wangi, mengenakan pakaian ihram. Untuk untuk laki-laki harus menggunakan 2 lembar kain ihram, ridho dan izar, dan untuk perempuan pakaiannya cukup menggunakan pakaian yang menutup aurat. Nah, jangan lupa kita ucapin niat umroh. Lafaz niat umroh itu yaitu labbaik Allahumma umratan. Nah, pas kita udah ihram, mulai tuh berlaku larangan saat ihram, kayak mencukur rambut, memotong kuku, bulu badan, berburu binatang darat, menikahkan, meminang, bercumbu, berjimak, dan lain-lain. Nah, talbiyah saat di perjalanan, pas kita perjalanan umroh tuh, jangan lupa baca labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarikalah, labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Nah, mulai nih kita tawaf. Yang pertama, kita rukun Hajar Aswad dan Yamani. Di sini kita mencium Hajar Aswad, mengusap atau memberi isyarat sambil mengucapkan Allahu Akbar. Lalu lanjut kita memuterin Ka'bah. Kita punya 7 putaran. Putaran pertama sampai ketiga kita lari-lari kecil, dan putaran keempat sampai 7 berjalan biasa aja. Dan sambil mengelilingi Ka'bah, jangan lupa baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Nah, kalau udah, kita langsung pergi ke makam Ibrahim sambil membaca wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla. Nah, setelah itu kita ada sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Rakaat pertama kita baca Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah Al-Kafirun, dan rakaat kedua setelah Al-Fatihah kita bisa membaca Al-Ikhlas. Setelah itu kita persiapan niat umroh, tawaf, dan sholat. Setelah sholat 2 rakaat, kita bisa minum air zam-zam sambil membaca doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Nah, setelah itu kita langsung pergi ke Bukit Safa sambil membaca Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sampai di Safa, kita baca doa Allahu Akbar 3 kali, la ilaha illahu wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara abdahu wa hazalamah ahzaba wahdah. Kita baca itu sebanyak 3 kali. Nah, sambil menuju ke Marwah, kalau kita udah di bawah lampu kita udah lari di antara tanda lampu hijau, kita baca Rabbighfir warham innaka antal arzul akram. Nah, sampai di bukit Marwah, kita juga baca doa yang sama seperti di Bukit Safa, dan itu diulangin sebanyak 7 kali. Selesai sa'i, kita bisa tahallul. Untuk bagi laki-laki bisa melakukan tahallul, mencukur gundul atau memendekkan seluruh rambut kepala, dan bagi wanita cukup memotong sepanjang 1 ruas jari, dan sudah tidak berlaku larangan saat ihram. Lanjut, aku bakal jelasin tata cara haji sesuai sunnah yang udah aku dapat dari video. Yang pertama, pastinya niatnya itu labbaik Allahumma hajjan. Tentunya juga ada larangan saat ihram, sama kayak umroh, dilarang mencukur rambut, memotong kuku, bulu badan, berburu binatang darat, menikahkan, meminang, dan lain-lainnya. Lanjut, kita mabit di Mina selama perjalanan sambil membaca labbaik Allahumma labbaik la syarikalah labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarikalah. Nah, sampai di Mina kita dianjurkan memperbanyak zikir dan berdoa. Terus juga boleh sholat wajib di qashar di tenda, sholat malam, sholat 2 rakaat sebelum subuh, sholat witir dan sholat duha. Dan yang dilarang yaitu sholat wajib, jamak, sholat rawatib, dan sholat Jumat. Nah, sampai dari Mina kita ke Arafah untuk wukuf sampai tenggelam matahari. Bisa perbanyak zikir dan berdoa, sholat jamak qashar, zuhur asar diperbolehkan, dan kita bakal dengerin khutbah. Dari Arafah kita pergi ke Musdalifah untuk melakukan istirahat, sholat jamak qashar maghrib dan isya, sholat subuh berjamaah, dan dilanjutkan berdoa hingga langit memerah sebelum syuruk. Nah, dari Musdalifah kita pergi lagi ke Mina untuk lempar jumroh Aqobah sebanyak 7 kali sambil mengucapkan Allahu Akbar. Dan untuk laki-laki dilanjut dengan tahallul awal, yaitu memotong rambut, mencukur rambut. Dan dari Masjidil Haram dari Mina kita pergi lagi ke Masjidil Haram untuk mencium Hajar Aswad atau mengusap dan memberi syarat sambil mengucapkan Allahu Akbar. Dan lanjut lanjut untuk tawaf ifadah, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dan bisa membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Untuk putaran 1 sampai 3 bisa lari-lari kecil, dan 4 sampai 7 bisa jalan biasa saja. Nah, lanjut. Nah, setelah tahallul awal boleh memakai baju biasa dan minyak wangi, tapi belum boleh berhubungan. Nah, lanjut lagi tahallul awal. Dan setelah itu bisa sholat 2 rakaat seperti umroh sebelumnya.
rakaat pertama setelah Al-Fatihah bisa baca Al-Kafirun, rakaat kedua setelah Al-Fatihah bisa baca Al-Ikhlas. Dan dilanjut dengan minum air zam-zam dengan membaca doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Lanjut lagi kita menuju maqam Ibrahim sambil membaca wattakhidhu mimma qama Ibrahim musalla. Menuju Bukit Safa sambil membaca inna safa wal marwata min sya'airillah. Nah, di sini kita melakukan sa'i dari Bukit Safa ke Marwah sambil baca doa Allahu Akbar 3 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara abdahu wa hazamal ahzaba wahda. Dibaca sebanyak 3 kali. Nah, kalau udah sampai di antara tanda lampu hijau, kita baca doa Rabbighfir warham innaka antal azzu akram. Sampai di Marwah, kita baca zikir yang sama seperti di Bukit Safa sebanyak 3 kali dan itu dilakukan sebanyak 7 kali. Setelah itu baru kita bisa tahalul sani dan diperbolehkan untuk berhubungan. Nah, dari Masjidil Haram kita balik lagi ke Mina. Di Mina kita melempar jamarat masing-masing 7 kerikil. Di sini kita ada 3 jamarat. Yang pertama ula, kita lempar jamarat masing-masing 7 kerikil, kemudian berdoa menghadap kiblat. Yang kedua, wusta, lempar jamarat masing-masing 7 kali, kemudian berdoa menghadap kiblat. 7 kerikil. Dan yang terakhir Aqobah, lempar jamarat masing-masing 7 kerikil. Tidak perlu berdoa. Dan dilakukan tanggal 12 Dzulhijjah. Setelah lempar jamarat dilakukan pada hari tasyrik. Dan di tanggal 13 Dzulhijjah kita bisa menyembelih hewan kurban, bisa dilakukan dengan diri kita sendiri atau diwakilkan. Dan yang terakhir ada tawaf wada atau perpisahan saat akan pulang. Nah, jadi dari materi ini aku tahu kalau haji itu bukan cuma perjalanan jauh ke Mekah, tapi perjalanan hati buat lebih dekat sama Allah. Dan haji ngajarin kita buat bersabar, ikhlas, dan benar-benar ninggalin hal-hal yang gak baik. Apalagi di haji tamatu kita bisa ngerasain kemudahan dari Allah, tapi tetap ada tanggung jawab seperti menyembelih hadyu. Yang paling penting itu tujuan kita bukan cuma buat udah pernah haji, tapi gimana caranya supaya haji kita bisa jadi haji yang mabrur, yang balasannya surga dan dosa-dosa diampuni. Semoga suatu hari nanti kita semua bisa jadi tamu Allah dan pulang ke dalam keadaan lebih baik dari sebelumnya. Amin. Mungkin sekian dari aku, penjelasan haji tamatu, tata cara umrah dan haji. Sekian, terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.